Oke. Oke, alhamdulillah udah selesai baca Al-Kahfinya. Makasih buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah ikutan baca ataupun nyimak. Sekarang karena udah jam 20.47, langsung aja kita sambut para narasumber. Kita sambut para kakak-kakak kita, ada Kak Aul dan Kak Lila. Halo Halo, kakak-kakak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Wah, Insya Allah seneng banget akhirnya setelah beberapa pekan tidak berjumpa ya. Baru sepekan ya aku nggak ketemu sama Eridel ya. Iya, pekan Iya, kemarin karena lagi apa ya kemarin aku sampai lupa. ada Oh ya, hari before Minggu. seperti itu. Iya, ada before 30 dan sebelumnya aku ada safar juga. Jadi sudah 2 pekan tidak berjumpa, tapi semoga kalian tidak melupakan aku ya. Nggak lupa kan ya? Jangan dong, Mas. Um, 2 pekan terus dilupakan. Oke, Alhamdulillah. Tadi kita udah bareng-bareng ya. Menyimak, baca ya. Al-Kahfi dan Al-Mulk bareng-bareng, Masya Allah seneng banget tetap bisa istiqomah. Eridel luar biasa dan bacaannya juga udah bagus-bagus. Ya aku jadi gemoy, jadi gemes. Oke, dan kali ini aku nggak akan membawa berita apa tentang EXO karena ya paling yang ada cuman ya satu member aja yang kemarin aku lihat itu Bapak leader itu ikut dengan Nyai pemilik perusahaan untuk tour ya. Nggak ada yang studi banding ya mungkin ya. Itu sih aku ngelihat dia tuh keren ya, keren aja gitu. Bahasa Inggrisnya juga nggak separah itu kok. Kenapa ya dari dulu-dulu nggak dicoba aja kalau live pakai bahasa Inggris yang full gitu. Karena menurut aku tuh yang aku sayangkan salah satunya dari EXO itu ya itu loh, kenapa sih mereka tuh kayak nggak ada punya satu member yang benar-benar fluent speak English selain Lai ya. Lai, astagfirullahaladzim, aku mau bilang ya ya udahlah, tapi Lai kan jarang ikut gitu maksudnya ya. Jadi mm, komunikasinya kalau sama fans itu aku merasa itu kurang aja gitu ya. Karena ya itulah ba- itulah kenapa bahasa itu penting banget. Satu frekuensi itu penting banget supaya apa-apa yang bisa kita omongin tuh nyambung gitu loh. Dangerous word. Iya bener. Jadi takut saya. Nanti kalau saya bilang live bukan EXO, nanti ada yang EXO is nine. Ada yang begitu lagi. Tapi ya, ya sudahlah, saya juga iya kan takut juga saya, tapi ya ya udahlah, saya tetap menganggap EXO Ella itu bagi dari EXO, maupun mau dia melepaskan diri ataupun tidak, saya juga tetap menganggap dia EXO. Oke. Oke, lanjut aja daripada saya salah ngomong nih, takut. Aduh. Iya. Daripada saya salah ngomong nih, jadi mending ya kita mulai aja tadabbur Al-Kahfi lagi. Aduh, saya ketahuan ya gagal move on dari Al-Kahfi. Kita pekan ini alhamdulillah udah sampai di ayat keempat ya, insya Allah. Kemarin Kalila kayaknya sampai ayat ketiga kayaknya. Dan ini sepertinya orang yang sedang kita gibah ini juga belum masuk ya kayaknya. Bentar. Oh iya, belum masuk dia kayak. Oh udah, ya Allah, jadi malu. Udah Halo, malu Teh. malu. Kirain masih cari makan. Udah. Dia tadi sebelum dari sini mengsambat, katanya lapar gitu. Aku kira masih Hmm, berjuang mencari sebongkah berlian gitu. Kalau ada yang bolehlah aku Sherlock terus Terus apa? Mau eh, dikirimin apa? nggak perlu di spill. Nah, Tuh, diajakin Sora dinner tuh. mau Dinner, candlelight dinner. Wis. Oke, kita akan bahas ayat keempat dari Al-Mulk. Tadi yang baca siapa ya Al-Mulknya ayat keempat ya? Aku juga lupa, tapi aku akan bacakan dulu artinya. Tapi ini sebenarnya bersambung dengan ayat ketiga yang kemarin, jadi aku akan bacain dari ayat yang ketiga ya terjemahannya biar kita bisa lebih nyambung aja gitu.
Oh ya, sebelum mulai, ya Allah, aku lupa banget belum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga apa-apa yang kita sharingin pada malam hari ini bisa bermanfaat. Ilmu yang kita dapat itu bukan cuma jadi sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Maksudku itu ya bisa membimbing perbuatan kita, bisa lebih ya pengetahuannya nggak cuma jadi sekedar pengetahuan yang diam di kepala doang, tapi juga terwujud gitu dalam keseharian kita. Insya Allah semoga bareng-bareng ya, terutama ini tuh reminder banget buat yang ngomong terutama ya. Jadi ya semoga kita bisa bareng-bareng saling memperbaiki diri gitu ya dengan belajar tadabbur, karena belajar tadabbur tuh asik banget. Kita jadi tahu gitu loh apa maksudnya Allah gitu, apa yang diomongin Allah ke kita, tujuannya itu apa, kita jadi lebih tahu. Jadi ya belajar yang lain juga boleh gitu, tapi salah satunya tadabbur itu penting. Jadi jangan kalau ada kesempatan ya usahain untuk tetap tadabbur gitu ya. Dan alhamdulillah nih Extra XOL ini menyediakan wadah, menyediakan wadah. Jadi ya semoga kita bisa bareng-bareng istiqomah saling mengingatkan dan juga belajar gitu ya. Oke, balik lagi aku akan bacakan terjemah di ayat ketiga. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Terjemahan ayat keempat, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu akan berada dalam keadaan yang letih. Oke, kemarin di ayat 3 Kalila mungkin udah menjelaskan ya, maksudnya itu ya, maksudnya itu seperti apa, bahwa Allah itu ya, aku review sedikit aja ya. Jadi Allah itu menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, terus yang tujuh lapis itu serasi, harmonis, terhubung dengan sangat baik dengan batas-batas yang bahkan tidak terlihat gitu. Synchronize perfectly. Perfectly synchronizing. Apa sih yang bener kalimatnya? Itulah intinya ya. Jadi saat melihat langit pun kita jadi ingat gitu loh betapa tipisnya batas langit satu dan langit yang lain. Itu juga yang kita harus ingat, bahwa betapa tipis batas antara hidup dan mati gitu loh. Ya dilihat aja yang menciptakan langit dengan batas yang sangat tipis itu ya, itu zat yang bisa mematikan dan menghidupkan kita gitu loh ya. Jadi dan kita nggak akan pernah bisa melihat ketidakseimbangan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh ya. Dan di sini yang di ayat 3 pun dikatakan bahwa di ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih gitu. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia gitu loh. Tapi kenapa manusia ini mengingkari gitu. Jadi ya seolah-olah itu mungkin secara cara-cara kita mungkin ini udah gemes kali ya. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat kecacatan gitu loh ya. Seperti halnya kita yang nggak pernah melihat letak, nggak pernah lihat batas, nggak pernah lihat jarak antar langit, begitu pula mati dan hidup gitu loh. Dan segala ciptaannya itu nggak nggak pernah kita melihat sesuatu yang kayak kok langit retak ya, nggak ada. Kok langit bolong ya, nggak ada. Jadi nggak semua itu perfect gitu loh ya. Dan karena itulah salah satu bentuk nyata dari sebegitu sayangnya Allah sama kita. Allah lah yang paling sayang dan cinta dan peduli pada ciptaannya gitu loh ya. Bahkan Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan cinta dan kasihnya gitu loh ya. Dan disebutkan kan dengan jelas ya di ayat 3 tuh ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi di ciptaannya Allah tuh menciptakan kita tuh pakai cinta, wes. Jadi tiap-tiap apa yang terjadi, tiap-tiap apa yang ada di dunia ini, di alam semesta ini terjadi karena cintanya Allah gitu. Karena cinta. Dan apa nih? Oh iya, jadi kalau kita melihat langit, kita pun jadi ingat ya awal mula penciptaan kita. Dan jangan sampailah kita sombong gitu, karena kita tuh emang bukan apa-apanya. Ngeliat langit itu tuh bikin apa ya, kita ngerasa kecil gitu. Aku pribadi pun
aku tuh salah satu orang yang seneng ngeliatin langit gitu. Dan ya emang sih, apalagi kalau kita datang tuh ke pegunungan, ke persawahan yang luas gitu, kita ngerasa kecil kan gak sih kalau lihat langit tuh kita bahkan nggak bisa lihat ujungnya langit, sekalipun kita ada di laut gitu. Langit itu luas banget. Pernah nggak sih ngebayangin kalau misal langit itu runtuh gitu, terus yang bakal kejatuhan tuh bakal wujudnya kayak mana gitu loh ya, saking gedenya langit. Jadi ya karena kita ngeliat langit, kita itu ya diharapkan lah dengan kita belajar tadabbur juga, kita tahu maksudnya Allah menciptakan langit dan maksud Allah untuk menyuruh manusia melihat langit gitu loh. Itu di ayat ketiga ya, dan aku akan lanjutkan di ayat keempat. Oh ya, mohon maaf banget sebelumnya kalau aku agak terbata-bata karena aku lagi kurang fit dan agak bindeng sedikit, tapi it's okay. Jadi kalau misal nanti suara aku patah-patah atau tersendat-sendat, mohon dimaklumi ya. Oke, aku akan lanjut ke ayat keempat. Tadi aku akan bacakan ulang arti ayatnya. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali padamu tanpa menemukan cacat dan ia akan berada dalam keadaan yang letih. Jadi yang letih itu pandangan kita gitu. Jadi di ayat keempat ini Allah itu bilang, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Jadi mungkin ya kalau kita melihat sesuatu itu pandangan pertama, oh wes, pandangan pertama, bercanda enggak? Pandangan pertama itu kita kayak mungkin aja terpesona melihat sesuatu gitu loh ya. Tapi ketika kita lihat lagi, ternyata ya nggak se nggak seterpesona yang tadi gitu. Apa ya? Taruhlah misal kita lihat album, wes album. Album apa ya yang aku kurang serak itu dari EXO itu album yang Exact itu tahun berapa ya? Sebelum The War pokoknya itu ya. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Iya kayaknya bener ya. Nah aku merasa album Exact itu ya secara pertama kali dilihat, wih, ngeluarin album nih EXO gitu. Jadi mungkin pandangan pertama aku juga cukup terpesona ya. Tapi setelah aku lihat albumnya, adalah pasti yang beli ya. Lihat albumnya, ternyata ya biasa aja sih gitu. Jadi ya karena mungkin desainnya yang aku nggak serak, karena aku menganggap itu terlalu biasa gitu. Jadi ya mungkin pandangan pertama terpesona, pandangan kedua belum tentu gitu. Mungkin aja kita akan menemukan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya belum kita lihat di pandangan pertama gitu. Dan kalau kalau kita lihat ciptaan Allah, dan Allah di sini pun bilang teruslah melihat gitu loh pada ciptaan Allah yang bukan, dan yang kamu lihat yang ciptaan Allah itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah mukjizat yang gimana ya, gini. Jadi kan Allah itu di ayat keempat ini bilang lihatlah lagi dan lihatlah lagi. Jadi seolah-olah Allah itu meminta kita untuk terus melihat gitu kan. Jadi Allah itu pengen melihat, pengen kita melihat ciptaan Allah yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan suatu mukjizat yang magis gitu. Misalkan zaman sekarang kan nggak ada ya orang yang bisa bikin tongkat jadi ular. Weh, mukjizat Nabi siapa tuh? Ayo tongkat jadi ular. Ayo jawab. Mukjizat Nabi siapa? Tongkat menjadi ular ya Robun. Nabi siapa? Ayo jawab, jawab, jawab. Jadi ayo mengetik, 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 mengetik. Nabi Musa, iya, iya bener, sip. Sip, 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 iya bener. Jadi Allah itu pengen kita melihat hal-hal yang ada di keseharian kita yang bisa kita lihat sehari-hari, bener-bener tiap hari kita bisa lihat. Salah satunya ya awan, ya langit ini gitu loh ya. Dan kita nggak di apa ya, dipaksa Allah. Kan kita nggak ada di masa Nabi Musa ya, jadi kita nggak akan bisa melihat tongkat yang berubah jadi ular gitu. Jadi untuk melihat ke-amazingan Allah, ke-amazingan Allah, amazing you, ke-amazingan Allah itu, Allah pengennya kita tuh lihat dari hal-hal yang bisa kita lihat sehari-hari. Yang paling dekat aja, kita keluar rumah, udah pasti kita nengok ke atas, ya kita lihat langit gitu loh ya. Bahkan sesederhana langit pun kita, Allah pengen kita belajar dari langit gitu. Langit nggak ada celahnya, nggak ada retaknya, dan langit bisa kita temui setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau kita mungkin bagian kamarnya ada jendelanya yang keluar, kita bisa langsung lihat langit habis itu.
habis keluar dibuka cetek langit. Jadi Allah itu nggak ragu untuk menyuruh manusia dari zaman dulu sampai sekarang untuk melihat langit ya. Al-Quran turun tuh 1400 tahun yang lalu kah? Iya ya sekitar itu. Jadi sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman Allah nggak ragu untuk menyuruh manusia melihat lagi sesederhana langit. Wih, bukan sederhana sih, maksudnya langit itu kan hal yang gampang kita temuin ya, gampang kita lihat. Jadi Allah pengen kita belajar dari sesuatu yang bisa kita lihat sehari-hari bahwa ternyata Allah itu emang amazing banget gitu ya. Jadi di kalimat selanjutnya nih Allah bilang, kalau kamu lihat lagi dan kamu lihat lagi, kamu lihat terus, kamu lihat lagi terus dan ulangin lagi kamu lihat, kamu tuh nggak akan pernah nemuin yang namanya kekurangan dari ciptaan aku, gitu Allah bilang gitu ya. Jadi kalaupun kamu berusaha dan terus berusaha mencari kekurangan dari ciptaan aku, kamu nanti bakal capek sendiri gitu. Jadi intinya di ayat ini tuh Allah bilang gitu, ini kan niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia akan kembali dalam keadaan letih. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa nemuin cacat dari ciptaan Allah, apa ya, kayak review buruk, wes ya review buruk. Jadi minusnya dari barang ini tuh ya, jadi kalau dari barang mungkin kita bisa ya ala-ala YouTuber seperti yang kita lihat. Kalau kita mau beli barang ya kita kan kadang cari review dulu nih di YouTube, apa sih kekurangannya, terutama kalau misal kita mau beli handphone ya sering ya David Gadget In. Nah, apa sih kekurangan dari produk ini, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Tapi kalau dalam produknya Allah, kita nggak akan pernah. Allah tuh udah kayak ngejudge manusia gitu. Jadi gimana ya, aku setuju banget sih kata Ustadz Felix. Jadi gimana ya, beliau tuh kan dulu pernah bilang ya cerita mu'alafnya beliau bahwa beliau itu amazed banget sama Al-Quran yang udah berani mengklaim bahwa ini tuh kitab terbaik, ini tuh kitab paling bener, dan gak akan pernah ada yang bisa bikin semacam dengan Al-Quran. Dan ini juga salah satu yang menurutku dalam tanda kutip ya arogansi Al-Quran. Jadi Allah bilang, udah kayak ngejudge banget kita manusia gitu loh. Sekeras apapun kamu berusaha, secapek apapun yang usaha yang kamu lakukan, kamu itu nggak akan dan nggak akan pernah bisa nemuin cacat dari ciptaan yang aku buat. Wes, itu sebuah klaim yang cukup fenomenal ya kalau misalnya itu diucapkan sama manusia yang membuat suatu produk gitu loh ya. Karena kesempurnaan buat manusia kan keniscayaan ya, hampir nggak mungkin, bukan hampir lagi sih, emang nggak mungkin gitu. Tapi Allah ya Rob semesta alam, Allah itu zat yang satu-satunya yang berani mengeluarkan klaim seperti ini. Jadi langsung Allah bilang ke kita, gak akan pernah, kamu tuh gak akan pernah, mau secapek apapun yang kamu lakuin, kamu tuh gak akan pernah bisa nemuin kecacatan dari yang aku ciptakan gitu loh ya. Jadi seolah-olah itu Allah bilang, lihat deh, ini loh ciptaan yang maha penyayang gitu loh. Kamu nanti kalau mencari kekurangannya, kamu tuh bakal ngerasa malu gitu loh, bakal terhina, bakal nyesel udah meragukan ciptaan Allah gitu. Dan di situ juga kita bisa belajar bahwa kalau ciptaan Allah sesempurna itu, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang tercipta di alam semesta ini, semua itu karena cintanya Allah. Jadi ketika kita mungkin mengalami sekarang nih, mungkin ada di antara Eridel, mungkin yang ngomong sendiri atau siapapun ya, mungkin sedang mengalami takdir yang kita anggapnya mungkin kurang menyenangkan, mungkin kita nggak seneng, mungkin kita sekarang merasa nggak terima, mungkin kita sekarang bertanya, kok bisa sih ini kejadian di aku, kok bisa sih Allah begini-begini ke aku, padahal aku udah begini. Ya semoga Eridel di sini nggak pernah mengalami yang seperti itu ya, tapi jujur aku pribadi pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi kayak semacam hampir menggugat takdir Allah, tapi nggak yang menggugat yang kayak sampai aku jadi gimana sama Allah, nggak sih, cuma ya dalam hati kadang ada pengingkaran gitu, kok bisa ini kejadian di aku, padahal aku tuh udah berusaha loh, aku tuh udah begini, usaha ternyata mengkhianati hasil. Waduh, jadi aku ya merasa
tidak apa ya, ada masa sesuatu yang terjadi di aku membuat aku merasa aku nggak worth it. Jadi nggak, kok emang aku segininya ya kayak gitu. Tapi balik lagi ternyata setelah itu berlalu beberapa tahun kemudian aku tuh baru tahu. Ya sekarang-sekarang sih, padahal kejadiannya udah lama banget dan aku baru tahu ternyata ya ada hikmahnya gitu loh ya. Dan memang itu malu malu sih, malu luar biasa sih aku di hadapan Allah itu. Jadi kayak aku ngerasa, ya Allah kok ya dulu aku kayak gini, kok ya aku kayak gini, dan akhirnya ya malu gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah itu Ghafurur Rahim, pemaaf, maha pengampun dan maha penyayang. Udah diampunin, disayang pula. Jadi ya Allah itu ya seperti yang sudah sering kita baca mungkin ya, jika kita mendatangi Allah dengan berlari, Allah akan mendatangi kita dengan jika kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan cara berlari. Jadi emang cintanya Allah itu luar biasa ke kita. Dan amazingnya sebuah taubat itu, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi jangan ragu untuk bertaubat, belum terlambat. Ya, kita harus menyadari betapa kecilnya kita. Malu ya kalau misalkan kita kayak seolah protes gitu sama apa yang udah ditakdirkan Allah, sama apa yang udah terjadi di kita. Ya mungkin kadang ada beberapa momen yang dimana kita sulit menerima, tapi insya Allah kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, dan emang bener banget sih segala dalam hidup yang terjadi itu kalau kita mengharapkan ridho Allah, kita yakin akan keagungan dan kebesaran Allah, itu tuh insya Allah ya mungkin Allah pun nggak gimana ya, Allah pun nggak melarang manusia untuk bersedih kok. Jadi kita sedih nggak apa-apa, cuman yaitu jangan sampai sedihnya kita merubah kedekatan kita sama Allah. Jadi jangan sampai kalau hanya karena kita sedih terus kita jadi malas sholat. Ih Allah nggak anu nih, nggak ngabulin doa aku nih, aku nggak jadi masuk PTN yang ini, nggak bisa masuk jurusan yang ini, nggak keterima kerja di sini, aku nggak mau lagi sholat duha, aku nggak mau lagi sholat malam. Jangan ngambek ya sama Allah, karena bener deh kalau kita ngambek sama Allah tuh pada akhirnya kita sendiri yang malu. Ya aku ini berbicara berdasarkan pengalaman ya, jadi ya semoga Eridel di sini nggak ada yang mengalami yang seperti ini, karena ya kalau selalu diingat tuh jadi terus malu aja gitu loh sama Allah, karena dulu udah kayak melakukan semacam rebel pembangkangan gitu sama Allah. Jadi ya kalau balik lagi ya, kalau kita lihat langit, Allah itu betapa sempurnanya Allah dengan segala ciptaannya. Jadi mungkin setelah tadabur jam 10 ini ya mungkin kita bisa melihat langit lagi. Iya. Di sini tuh kalau di sekarang kan aku ada tepatnya di Kabupaten Semarang sih sebenarnya. Jadi di sini tuh kan cuacanya agak dingin ya. Jadi tuh dulu tuh waktu di Solo tuh kalau malam aku suka tuh keluar di aku tuh punya halaman lah dulu kalau di rumah di Solo itu. Jadi aku keluar tuh masih bisa lihat bintang, bisa lihat bulan. Di sini di dalam rumah aja pakai selimut itu masih kedinginan. Jadi mungkin aku akan melihat langitnya besok pagi saja. Jadi mungkin besok kalau melihat langit bisalah difoto, bikin story terus di tag aku, ya di tag aku dan Extra XOL, bahwa kalian sudah melakukan tadabur, tadabur alam beneran ya. Jadi bukan sekedar tadabur kita di depan buku catatan doang, di depan Al-Quran, tapi bener-bener tadabur alam, wes tadabur alam gitu ya. Jadi ya semoga kalau tiap kita lihat langit, kita lihat betapa agungnya Allah, kita sadar betapa Allah itu mencintai segala ciptaannya, karena kalau gini ya, Allah itu menciptakan sesuatu kan semuanya itu serba perfect. Kenapa sih Allah menciptakan sesuatu itu serba perfect? Karena Allah cinta gitu loh ya. Wajar kan ya kalau misal kita nih ada bias kita ulang tahun, terus habis itu kita bikin roti, cake gitu dengan tangan kita sendiri, kan kita pasti berusaha menciptakan roti, bikin roti yang sebaik mungkin, yang sesempurna mungkin. Begitupun Allah gitu loh ya. Ada korelasi antara cinta dan kesempurnaan. Wes, kesempurnaan, cinta.
Oke itu ya. Itu tadi itu ada ad keempat dan selanjutnya insya Allah bakal dilanjutkan sama Kalila. Apakah Kalila sudah siap? Duh, kemana nih? Hilang dong. Ya jadi itulah sambil nunggu Kalila ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi ya itu tadilah ternyata ada korelasi erat gitu antara cinta dan kesempurnaan. Berdua bersamamu. Kalila. Kalila. Kalila kemana? Lagi makan, jangan-jangan lanjutin yang tadi kali, Ul. Iya kali ya, belum habis. Terus dia part 2 gitu katanya. Part Kali ya. 2 dilanjut sama dia. Atau nggak bisa jadi nambah. Dia nambah makan di rumah tapi nambahnya di mamangnya. Mamangnya jauh padahal. Padahal itu dia nge-GoFood padahal. Wadah. Parah sih. Insya Allah nanti Kalila bakal nyampein di ayat kelima. Wis. Senyumnya Bapak Suho nih. Sangat berbau duit ya. Tapi emang sih vibe-nya Suho kemarin waktu ikut Pak Nyai Suman itu vibe-nya kayak anu ya, cebol gitu ya, kayak dia pewaris. Wes. Perwaris lagi. Pewaris tunggal harta kekayaan Lisuman. Iya, kayak vibe-nya tuh kayak orang kaya banget gitu loh. Aku seneng banget dia aktif gitu. Dia mah mukanya juga bawa duit dia mah. Iya Coba bener. deh. Salim deh sama dia. Cebol di otakku itu pendek. Iya bener sih. Jadi aku mikirnya gitu, anak cebol. Aku kira bapaknya mereka yang cebol gitu loh aku pikir. Tapi ternyata setelah aku baca, oh tulisannya caebol, bukan cebol. Caebol itu opo kalau dia nggak ngerti. Cebol itu anaknya Om Suge. Om Suge. Aduh, roaming nih pada roaming. Ada korelasi antara cinta dan kesempurnaan. Ketika kamu mencintai, kamu akan berusaha menyempurnakan apapun yang akan kamu berikan untuknya. Asik. Sebenarnya SK itu bacanya apa sih? Gitu atau gimana? Itu kayak ini ya, kayak mikrofon lagi ini. Ih, barengan. Iya bener banget nih. Ini labnya mana sih? Reaction lab ini WC. Tapi Masya Allah sih kata Aul, aku juga setuju banget. Kayak yang kayak tadi Aul kayak kasih analogi yang pas banget juga kan. Kayak misalkan kalau kita cinta sama seseorang, ya pasti kita pengen ngasih yang terbaik gitu ya Ul ya. Sama kayak Allah menciptakan kita juga dengan sesempurna mungkin gitu. Iya benar. Misal aja kita punya project ulang tahun bias gitu kan pasti jor-joran banget kan. Aku tuh mulai kaget sih fans Indonesia tuh udah mulai kayak fans di Korea atau enggak. Mereka tuh sering apa nyewa banner iklan di tempat-tempat strategis gitu untuk memperkenalkan idolnya. Wah, masya Allah banget nih orang-orang nih. Bener-bener. Segitu Dan cintanya. sebenarnya dari dulu sih yang aku notice tuh waktu dulu aku masih itu dia tuh sebenarnya orang Indo tuh juga diem-diem ya banyak juga yang kaya gitu. Yang kaya tuh sebenarnya banyak dan emang dia gimana ya? Emang bener-bener ngabisin nggak apa ya loyal gitu orangnya. Loyalitas itu masalah royal Tapi sama fans sama biasnya. aku tuh ngehnya itu cuman paling mereka beli album dalam eh, apa ya jumlah banyak itu sih aku udah pernah dengar dari dulu. Cuma sekarang itu aku kagetnya waktu apa ya di Jogja itu ada gede banget di tengah taman layar Megatron gitu gede banget. Ulang tahunnya siapa ya dulu ya? Aku lupa deh di Jogja tapi mana ya? Canyal atau siapa ya? Oh, anak EXO Lupa juga. deh. Iya, ada EXO juga itu. Iya benar di Jogja. Aku tuh notabene kan Jogja itu masih deket banget sama Solo. Jadi aku merasa orang-orangnya tuh masih kayak ya udah sih. Maksudnya ya biasa aja nggak. Mungkin kalau di Jakarta mungkin kan beda ya sering ada konser di sana atau gimana. K-pop maksudnya lebih gampang masuk. Tapi ini Jogja. Wah, aku kaget banget waktu tahu itu. Iya. Parah ya udah sampai segitunya ya. Kalau aku sih dulu taunya kayak patungan gitu loh, kayak fans luar. Tapi emang sih fans luar tuh ya sebenarnya fans itu yang aku tahu tuh kadang ada kayak
ada ini ya, kayak apa misalkan nih, EXO-L Indo sama EXO-L China sama EXO-L apa, PT-PT gitu sewa kapal pesiar buat ultahnya siapa gitu-gitu, ngerti gak sih? Jadi kayaknya mereka tuh udah ada ininya sendiri gitu loh, komunitas. Emang udah komunitas sih, maksudnya tuh kayak mereka tuh kalau untuk gitu-gituan tuh gercep gitu loh. Kayak menurut aku tuh nggak mikir 2 kali gitu. Oke lah, si ini ulang tahun nih. Oke, kita patungan sekian 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 ya. Oke gitu. Nggak mikir panjang gitu. Udah deh kayak semuanya tuh buat bias tuh nomor satu lah, intinya tuh bias tuh bagi mereka. Iya benar sih. Aku tuh yang paling aku ingat itu projectnya EXO-L China itu loh. Mereka tuh nyewa. Cina sih kacau sih. Tuh Iya sih, mereka tuh ini. nyewa pulau atau nyewa pulau ya kayaknya ulang tahunnya Sehun ya. Iya nggak Yang sih? Sehun ya, yang Sehun iya Iya, ya, aku tahu itu. Sehun itu. Dulu tuh Wah, aku 2018 masa apa? apa nih? Screenshot apa nih? Inian kayaknya nih. Aku baca dari atasnya. Oh kan sambar. Itu ceritanya dia nge-cover lagu apa nih? Atau apa nih? Ini terus aku. Kak Kansa coba tolong dijelaskan. Oh. Klarifikasi. Nah, akunnya Kyungso ada gitu. Iya kan? Mungkin akunnya Kyungso namanya nggak kan Kyungsu mungkin ya. Mungkin dia itu loh zaman dulu tuh inget banget ya aku juga. Ada akun yang dikira akunnya Dio. Jadi itu di X apa ya? Username-nya aneh gitu. Tapi itu nama depan semua member EXO ber-12 kayaknya. Dulu itu nggak tahu sih itu akunnya siapa. Dan memang di fallback sama Suho, sama kok Suho sih, sama Sehun, sama Chanyeol, sama satu lagi siapa gitu. Jadi banyak yang mengira itu akunnya Dio padahal bukan. Nggak tahu sih akhirnya nasibnya gimana. Ada yang inget nggak sih? Si Sehun followersnya 0 tau. Dulu tuh nggak 0 padahal. Sekarang dia 0 ya. Iya kan dia kayak gitu. Dulu aja Suho nggak di follow sama dia. Padahal udah minta di live-nya. Bocil. Hmm. Si anak ayam. Yang paling rajin nge-followin orang tuh Baekhyun. Dia tuh semuanya di-followin sama dia. Ada project di follow, ada Iya makanya. ada apa di follow. Dulu juga sempat ada ini loh, sempat ada apa namanya? Kan Suho kan belum punya IG ya dulu tuh. Nah, dia tuh sempat ini juga, apa namanya, orang-orang itu ngiranya tuh ada salah satu akun yang dikirain tuh Suho. Soalnya di-follow sama kayak fan page-nya EXO-L yang resmi misalkan dari mana gitu. Pokoknya intinya di-follow sama yang lumayan penting lah gitu walaupun mungkin bukan anak EXO gitu. Sangkanya tuh itu Suho karena Suho tuh pernah bilang bentar ada telepon. Oke, lanjut. Oke. Tuh, aku nemu akun yang itu terakhir kali pernah digosipin bahwa itu akunnya Dio. Nah, itu astagfirullahaladzim. Di fallback sama Chanyeol. Halo, assalamualaikum. Ini lupa belum di mute nih. Si Kananda nih. Oh udah. Anak soleh nggak main IG. Iya takut Ain ya bun. Astagfirullahaladzim. Anak soleh nggak main IG. Ini Kak Lilanya, oh ini masih ada di sini. Lagi bahas apa? Baru comeback. Ini tadi habis bahas akun IG 1453 dong. Wes. Aduh. Tapi emang sih sekarang itu update tentang EXO tuh sedikit banget. Aku tuh jadi ingin tahu tapi ya gimana ya?
tidak ada update. Kita tahu dari mana kalau tidak ada update gitu. Hmm. Tuh aku tuh sebenarnya juga follow banyak fanbase EXO gitu yang dari mulai dagelan sampai yang nggak dagelan. Mereka tuh cuman ngereposin gitu, ngereposin berita-berita lama gitu-gitu. Barusan di Twitter ada yang lelang username, iya, yang berapa anu kan karena username-nya Echan itu bukan sih? Al-Fatih itu. Mending bayarin UKT aku. Aduh. Halo, aku comeback. Terima kasih Dulu Kananda deh. sudah menggantikan aku. Emang dari mana Anda? Itu aku tuh disuruh, kan ibuku ada undangan di masjid gitu kan. Aku tuh disuruh ini Kak, bantuin adikku ngerjain PR matematika. Kelas berapa adiknya? Kelas 5 masih ada. Oh. Tapi aku pribadi tuh udah ngerasa pelajaran anak kelas 5 tuh udah lumayan. Sekarang tuh kayak makin apa ya? Makin naik tingkat, kayak nggak segampang dulu sih. Bener banget. Mantap sekali, udah bukunya banyak lagi anak SD tuh. Tapi daring atau udah mulai masuk nih? Udah ya? Udah full offline Alhamdulillah sekarang. ya akhirnya ya. Hmm, apalagi adikku tuh tipe anak apa ya, yang kurang bakat di matematika gitu kan. Jadi aku tuh kayak, ayo ini kali ini berapa? Kalau nggak digituin dia nggak bisa nyambung. Adiknya cewek atau cowok? Cewek. Jadi sama-sama Jangan ya, sama digalakin. jurus. Aku tuh keinget dulu waktu diajarin bunda aku waktu kecil tuh aku tuh sampai kadang nangis gitu loh. Saking beliaunya udah teriak tapi aku makin nggak tahu gitu loh. Aku ngerasa ya Allah, apakah ada yang salah dengan aku? Aku dulu pernah kayak gitu, diajarin Abi, terus nggak ngerti, terus aku nangis. Terus sekarang langsung Iya tandingin, kan? astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kayak nangis, ya nangisnya ya karena takut aja gitu. Kok wajahnya udah serem tapi kok aku tetap nggak paham dijelasin. Relate, relate sih. Adekku juga gitu loh, Van. Kemarin tuh kayak dia tuh waktu SD kayak susah gitu kan matematikanya. Terus apa? Kan belajarnya ke aku. Aku kan orangnya kan lumayan mudah terpancing emosinya. Terus itulah ngajarin. Cuma kemarin apa aku rada rada gimana ya, rada kagum sih sama adekku kan. Terus kemarin tuh dia kan SMP kan baru kelas 1 nih kan kelas 2 gitu. Ternyata kata teman-temannya dia tuh matematikanya pintar. Wah, Gitu aku kayak, Widih. serius? berarti Iya. dia hanya tidak sempurna di mata kamu aja, Nat. Kamu nih yang salah. Tapi emang gitu sih kadang kalau sama adik. Apalagi aku tuh tipe orang yang sat gitu kayak, tulis gitu kan. Jadi emang aku agak keras sih. Ini Waktu kalian kamu tulis. waktu kamu bilang tulis aku udah kayak ada keinget sebuah trauma di masa lalu. Soalnya bunda aku juga gitu kayak suruhnya nulis padahal aku tuh nggak tahu apa yang harus ditulis karena nggak paham. Akhirnya tuh di kertasnya tuh sampai ada tetes-tetesan air mata gitu loh, tau nggak sih? Iya, iya. Astagfirullah. Iya sih. Tapi itu kayak orang rumah tuh kaget gitu kan. Soalnya kan di sekolah dia tuh diurut apa sih kelasnya tuh yang apa namanya? Sesuai nilai gitu loh. Sesuai dia tuh Urutan. Heeh. sesuai ranking gitu kan. Terus ternyata dia tuh masuknya di kelas B. Di sekolahnya adikku tuh gak ada kelas A karena menurut mereka tuh kalau kelas A tuh kayak terlalu sempurna gitu kan. Udah jadinya Waduh. uh, jadinya di B. Terus adikku tuh masuk B kan. Jadi orang-orang tuh kayak hah gitu. Hah? Soalnya yang
mungkin yang kelihatan kurang mampu di akademik kan adikku, tapi kayak, ih adikku kok apa ya, upgrade dirinya tuh bagus gitu Cepet, iya. jadi aku tuh pas denger, "Dek kamu naik naik ke B loh," gitu kayak, "Hah? Serius?" Gitu. Iya, eee, di di sekolahku juga itu dulu kalau matematikanya 100 nggak bakal ditulis 100 di rapor. Di sekolahnya adikku nggak ada kelas A, ya gitulah, gitu-gitu. Iya. Waduh. Tadi aku ngomong kedengeran ya? Kedengeran, Kak? Kedengeran, halo assalamualaikum gitu. Terus setelah itu nggak kedengeran Tata kok. aku. Ituin ponakan. Sangat ini ya, Hmm. sangat ramah sekali saya. Aduh, emang bener sih kalau kadang kita ngajarin adik kita tuh nggak sabar, tapi tuh sempet itu aku ngajarin adik aku ya dengan kayak gitu kan, sampai adik aku juga nangis gitu, terus aku kan gemes sendiri sampai aku tuh pengen marah gitu kan, ya mungkin perasaan yang Fani rasakan gitu ya, terbakar gitu, masa kayak gini aja kamu nggak tahu kayak gitu, rasanya kayak gitu. Terus tiba-tiba bunda aku dari belakang nyeletuk, kamu dulu lebih parah daripada itu katanya, terus aku diem. Iya, Kak, memang. Mungkin karena itu, Kak, ya, karena Kakak itu kan mempunyai apa, rasa-rasa, "Ini kayaknya gampang deh dulu pas aku, kok kamu susah sih?" Setahu Parah Oh, saya sih, Fani parah sekarang sih. lagi merasakan itu. enggak, Kak, bukan bukan Fani doang, para kakak-kakak ini emang apalagi kan Iya, kita kan lebih leluasa gitu kan kalau mau marahin Heeh. adik, leluasa gitu, lebih berkuasa kan. Mm-mm. megang tahta ya. Bener banget. Kak, Ya, aku juga apalagi dulu gitu sih. apalagi kakak perempuan. Itu Iya sih, ditakut. kakak perempuan pertama itu tuh memang sih agak serem. Dia tuh di luar senyumnya manis tapi di dalam ya Allah. Iya bener Apalagi kalau banget. beres-beres rumah, semua Kita semua berebutan ya. dibuangin, semua Iya dibuangin bener semua. deh. Ini apa? Sepatu siapa? Itu kenapa tinggal satu? Kok sakitnya di mana? Buang. Aku Astagfirullah. banget. Aku kayak gitu Sabar, sih sebenarnya kadang. sabar kakak, sabar. Jadi sebenarnya pemegang tahta tertinggi di rumah itu bukan bapak, bukan ibu, tapi kakak pertama perempuan gitu. Itu Wadaw. mereka itu. Ah, Aduh. parah sih. Bener banget. Setuju banget. Kayak kalau misalnya kayak ada, misal tadi tuh kayak kulit pisang, makan pisang di kamar kulitnya nggak dibuang. Paras, siapa yang habis makan pisang? Aku langsung kayak gitu sih, langsung. Ya Iya, Allah, iya. galak Sama. banget. Iya, Ya Allah, aku deg-degan. itu Mbak, aku tuh kayak gitu tuh. Aku juga kayak Iya, gitu. Adik aku tuh kan pulang sekolah nggak langsung ganti baju. Langsung aku tegur tuh biasanya tuh kayak, emang pulang sekolah nggak bisa ganti baju dulu baru main HP? Oh gitu ya. kayak Wah, gemes gitu nggak sih, Padahal sekolah Kak? kan besoknya bajunya dipakai lagi. Aku tuh malah mikirin dia sebenarnya kayak kasihan kan ya, takutnya ntar bau atau mungkin ntar kotor Iya. gitu. iya, Ah, bener gitu. bener bener. Bener, Kak, bener. Ntar dia Jadi tinggal ya, ngedumel gitu kan. Hmm. Lagi ngajarin adik, terus katanya marah-marah, terus nanti tuh Umi itu pintu gini, pelan-pelan ngajarin adiknya, ya dia gak ngerti-ngerti, Mi. Sama-sama. Pernah kamu ngajarin apa yang sampai bikin dia nangis? Enggak sih, kan adikku cowok. Paling dia, paling dia cuma, Mbak itu, Mi. Mbak itu, Mi. Kalau aku kalah sama adekku yang cowok. Dia ngomongnya pinter juga. Jadi kayak misalkan, ya misalnya kayak nggak mau kalah aja, padahal dia cowok gitu. Kayak misalkan aku, tapi ya udahlah nggak usah dibahas lagi, dan juga dia juga udah nikah juga. dan hari Iya dan sih, hari Kak. bentar lagi nih yang tanggal 4 Juni resepsinya, kan emang nikahnya dari tahun 2021, cuman baru diituinnya sekarang. Jadi kayak aku bakal lagi hektik kayak ini sebenarnya. Deg-degan juga sih. Deg-degan juga gitu sebenarnya, kayak ya Allah, sebenarnya dia udah jadi bapak gitu loh, dia jadi suami. Ya udah, mau gimana? Ya bukan mau gimana lagi, maksudnya kayak deg-degan aja gitu, kayak tapi nggak sedeg-degan waktu kakakku yang nikah sih. Gitu. Kalau ada lebih kayak beban gak sih? Iya sih. Paling ntar keluarga sih kayak, ya apaan gitu. Tadi juga barusan terjadi sih. Ya udahlah, biarin aja lah. Iya, padahal aku juga biasa aja gitu. Lucu. Aku tuh malah jadi lucu doang. Padahal aku orangnya cuek Pengen banget.
Pertanyaan kayak gitu Iya tuh kan? gak ada habisnya. Padahal aku pengen setuju juga, aku nggak apa-apa. Bahkan aku orangnya santai banget kan ya, orangnya nggak terlalu pikirin hal-hal kayak gitu. Bahkan aku fokusnya lagi kayak ya ini yang ribet-ribetnya ini kan, perintilan ini itu. Nggak mikirin ke gue sendiri gitu ibaratnya. Tapi mungkin orang yang ini ngelihat sih. Tapi aku ya udah, mungkin emang kayak gitulah. Cuma udah biasa ibu-ibu, tante-tante. Tapi ya udah aku sih jadi masukan aja. Oh iya doain aja paling kayak gitu. Santuy. Iya. Bener. Oke deh, itu tadi se-fruit iklan dari percuitan kakak cewek ya guys. Habis Iya ini benar. karena kayak Kak Aul ada, Kak Aul lagi, Kak Lila kayaknya ada sesuatu deh, jadi nggak bisa, belum ada kontak dari Kak Lila, jadi tadaburnya dilanjut Oh, Kak Aul Aul dulu ya lagi. Kak, benar gak Oh, Kak? Oh, oke boleh kalau mau dilanjut atau mau langsung Q&A aja. Wede, langsung nih Q&A. langsung Q. Langsung Tapi ini udah Q&A. masuk kalilanya. Udah Tapi setengah nggak. 10 juga sih. Gimana nih? Iya, udah setengah 10 ya. Aku Iya pas boleh Q&A mau Kak? nanya Q&A. itu, Iya boleh aku kayak baru Ya ada yang lihat Q&A. mau nanya jam teman-teman? sekarang. Iya silakan. Ayat 4 aja itu berarti kita hari ini ya. Mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Cie Oke. langsung dimaafin. Gampang banget. Yuk silakan ada yang mau nanya mungkin. Ataukah ada juga yang relate seperti yang udah aku alamin, wes. Wis. Wis. Dari contoh-contoh yang Aul tadi apa ya? Dari analoginya Aul gitu. Mungkin ada yang relate juga atau ada yang mau nanggepin, menanggapi. Nanggepin tuh kayak apa ya? Nanggepin. Menanggapi gitu kayak bahasanya. Bahasanya kayak kamu lagi anu aja, presentasi di depan kawan-kawan aja. Ada yang menanggapi mungkin? Aduh. Kacau. Tapi emang Tadi sih mau nanya. Kak Dava typing nih Kak Dava. iya Oke. silakan. Loh kok typingnya berhenti? Dia tuh Kamu sih kenapa orang kalau di notice tuh langsung kayak deg-degan gitu kali ya? Apa gimana ya? jadi deg-degan gak jadi loh nanti. Iya. Tapi emang sih Al-Mulk ini salah satu surat yang luas banget sih jangkauannya kayak ya surat Makkiyah itu kan ya kebanyakan memang surah-surah yang unik ya. Dan Al-Mulk ini salah satunya dia mengandung berbagai macam hal. Ada yang memberikan apa ya? Ya macam-macam lah intinya nanti kita akan bahas sampai ayat ke-30 insya Allah ya semoga istiqomah. Jadi ya pokoknya dipastikan aja untuk tiap hari untuk membaca Al-Mulk gitu sebelum tidur. Itu penting banget karena Rasulullah itu menekankan banget ya. Dan seorang itu pengen memastikan bahwa setiap muslim itu dekat dengan surah ini gitu. Ada yang hadis yang mengatakan bahwa Al-Mulk ini bisa memberi syafaat, bisa membuat kita terhindar dari api neraka, bisa memasukkan kita ke surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi macam-macam banget. Dan ada salah satu hadis yang aku lupa juga redaksinya seperti apa, tapi intinya Rasulullah itu nggak akan tidur sebelum membaca surah Alif Lam Mim dan Tabarakalladzi. Alif Lam Mim yang dimaksud itu as-sajdah. Apaan halo? Benar. Suara kanannya kecil banget. Kenapa ya? Masa sih? Iya coba live dulu coba. Live terus masuk lagi. Kalau kan Anda kecil banget suaranya. Coba live dulu terus masuk lagi. Soalnya aku kadang juga gitu. Biasanya kan Anda kenceng sendiri ya. Sekarang kan Jadi tadi volumenya udah to the max loh. iya udah maksimal. Nah ini udah masuk nih. Coba ngomong kan Anda. Tes 1 2. Nah gini loh. Oke. Lanjut. Ini gimana nih Kak Kansa nih? Aku tuh mau nanya tapi nggak tahu mau nanya apa lah. Gimana sih? Enggak tadi aku belum selesai. Yang tadi aku belum selesai itu aja aku terusin. Udah gitu aja biar selesai. Oke deh. Oh yang sebelum tidur itu nggak lupa membaca surat Alif Lam Mim dan juga Tabarok. Yang Alif Lam Mim As-Sajdah ya, yang tadi kamu itu ya. Aku sudah iya. Gimana? Sebenarnya tuh di Kingdom of Sirah itu kan dulu sempat ada tuh habit baca As-Sajdah dan Al-Mulk gitu, tapi mungkin sekarang ya karena ada kesibukan dan juga kelas-kelasnya udah mulai lagi ya Bapak King. Iya. Bapak King, Bapak Raja.
Bunda aku tuh nyebutnya Ustadz King katanya. Panggilnya King Bunda gitu. Mau tanya boleh Sora, silahkan. Ini udah sesi Q&A, iya sudah. Ayo, silakan Sora Sudiro. Wah, dia langsung di Oh, kopas iya, nih. Dia cuma dia menunggu momen doang nih kayaknya. dia udah ngetik dia dari tadi. Oke, Kan awal. aku bacain ya. Onidel di sini teman aku ada punya pertanyaan yang aku sendiri nggak bisa jawab. Menurut Onidel di sini jawaban dari gimana sih caranya biar cinta kita ke manusia itu nggak berlebihan. I mean bukan ke idol tapi ke doi. Kayak Oh my. berusaha. Oh Aisyahnya itu tambahan aku sendiri nggak ya? Kayak berusaha untuk udahlah be aja sama dia. Tetep aja kepikiran terus ujung-ujungnya sakit mah. Waduh, gimana tuh On? Kamsahamnida. Wah, larinya ke emah nih, bukan ke hati nih. Serem banget. Lambung, coy. Oke, silakan Ul. Udah jawab Ul. Aduh, Kocak Kak, gue. saking kepikiran. Untung hidupnya udah nggak jomblo. Aduh, gimana ya? Eh, ini jujur ya, aku karena aku mungkin sudah menikah ya. Wes, jadi Titik. enggak Jadi nih, mending. bukannya aku gimana-gimana, cuma aku mau memberi perbandingan aja. Jadi gini, dulu itu sebelum aku menikah, kalau ya aku kan tetap ya perempuan biasa suka sama orang gitu. Jadi setiap aku ketemu orang yang aku suka, pas waktu aku belum menikah itu kayak deg 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 deg. Rasanya tuh kayak deg-degannya tuh sampai yang perutnya ngerasa sakit. Pernah nggak sih ketemu saking deg-degannya ketemu orang perut kita jadi kayak acak-acakan gitu rasanya, ser-ser gitu rasanya kayak Iya, iya, gitu. iya, iya. Itu waktu dulu belum menikah. Tapi sekarang ketika udah nikah, emang sih menikah itu bener banget kalau kata ustadz-ustadz ya. Menikah itu menenteramkan, itu bener banget. Jadi ketika aku ketemu dia, ketemu Opa, itu udah kayak seneng, tapi senengnya nggak bikin sakit perut. Wih. Jadi senengnya tuh tentram gue, di hati tuh enak aja. Dan gimana caranya untuk ya ini aku bicara dari sisi untuk yang sudah menikah ya, untuk sudah menikah udah punya pasangan yang bisa dicintai. Pasangan yang bisa dicintai itu gimana, ya itulah intinya ya. Jadi untuk gimana nggak berlebihan itu ya, gimana ya caranya aku biar nggak berlebihan, karena aku merasa ya dia ngeselin-ngeselin aja sih, jadi aku ya nggak bisa cinta-cinta banget. Bercanda, nggak bercanda. Ada orangnya lagi. Bentar, aku tengok dulu. Oh, udah tidur guys. Mari kita gibah lanjutkan ya. Jadi gimana caranya untuk dari diri aku sendiri untuk gak berlebihan kalau misalnya udah ada pasangan yang sudah bisa dicintai, itu ya gini aja, kita tuh tahu ya bahwa pasangan kita tuh nggak akan selamanya akan menyenangkan kita. Jadi pasti ada sesuatu yang nggak kita sukai juga dari pasangan kita. Jadi kalau kita udah berdasarkan karena Allah, itu lebih ringan hati kita. Jadi kalau dia nyenengin kita, kita ya seneng. Tapi kalau dia ngecewain kita nggak akan terlalu kecewa gitu. Dan mungkin dengan menyadari bahwa dia itu bukan sosok yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, kita jadi bisa lebih balancing hati kita gitu loh, untuk nggak terlalu cinta maksudnya cinta yang keterlaluan banget sama dia. Dan setiap hari pun aku selalu bilang bukan nggak tiap hari sih, ya aku sering lah bilang, intinya kalau nikah tuh ya karena Allah, karena aku ini manusia biasa, kamu juga manusia biasa, kita tuh nggak akan pernah bisa selalu menyenangkan satu sama lain secara penuh gitu loh. Karena kan manusia itu tempatnya nggak tahu, tempatnya salah, tempatnya suka berbuat zolim ya manusia itu ya. Jadi mungkin aja sesederhana mungkin dia nggak tahu pengorbanan apa yang udah kita laluin buat dia. Itu juga kadang kita kan kecewa ya kalau misalnya orang yang aku tuh udah begini 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 demi kamu, tapi ternyata dia responnya nggak baik. Ya, dia responnya nggak baik itu karena apa biasanya? Karena dia nggak tahu bahwa kita udah berkorban sedemikian rupa buat dia. Jadi intinya untuk bisa lebih mengkontrol rasa cinta kita ya mungkin kita lebih menyadari aja bahwa dia itu juga manusia biasa yang kadang juga bisa ngecewain kita, nggak selalu bisa memuaskan kita. Dan itu kan untuk yang sudah ada yang dicintai ya. Kalau belum ya disimpan aja. Intinya kalau ada rasa-rasa yang seperti itu ke orang yang sekiranya bisa digapai, orang yang sekiranya bisa digapai itu belum tentu bisa digapai beneran ya. Jadi kalau cinta ke manusia biar nggak berlebihan, di sini kasusnya yang dimaksud tuh doi orang yang kita suka,
simpan aja, jangan terlalu fokus ke dia karena kalau terlalu fokus ke dia itu emang sih jatuhnya kita jadi nggak produktif. Sesekali aja ditengok. Jadi kalau, ketemu ya alhamdulillah berarti rezeki, kalau nggak ketemu nggak usah dicari gitu ya, maksudnya nggak usah cari-carilah kesempatan. Misal dia tuh kajiannya di tempat ini nih, aku datang kajian ke tempat ini biar ketemu sama dia. Karena kalau semisalkan kita menggunakan alasan seperti itu, misal ya kita kajian, kita ke majelis ilmu tujuannya untuk orang yang kita suka. Nah itu Allah kan udah bilang ya kalau kebaikan yang kamu lakukan untuk tujuan menikahi orang yang kamu suka, kan itu ada hadisnya atau hadis qudsi aku lupa deh. Kamu akan mendapatkan itu gitu loh, tapi kamu belum tentu akan dapat ridhonya Allah gitu. Jangan sampai gara-gara hal seperti itu kita tuh jadi jauh dari ridhonya Allah, karena ridho Allah itu emang yang terpenting sih. Mungkin menikahi orang yang kita cintai itu kemungkinan, tapi kita emang harusnya yang wajib itu mencintai orang yang kita nikahi gitu. Jadi intinya mungkin nggak semua orang bisa berakhir menikah dengan orang yang disukai atau doinya yang sekarang, tapi ya nanti kalau misalkan kita udah niatnya lurus karena Allah, insya Allah Allah itu bakal menikahkan kita dengan orang yang beyond our expectation gitu. Karena aku sendiri juga ngalamin itu, karena aku ya kaget banget loh. Aku tuh nggak nyangka loh. Aku tuh nggak nyangka dia kayak gini. Jadi ya aku aku berharapnya teman-teman Eridel di sini, baik yang masih kecil-kecil, masih baby-baby atau mungkin yang udah kawak-kawak mulai yang seusia aku mungkin ya. Jadi memang ridho Allah itu yang terpenting, dan dari aku menikah ini aku pengen sharing juga bahwa ke teman-teman bahwa emang ridho Allah yang terpenting udah. Jangan sampai kalian nyesal kayak aku, jangan sampai kalian melakukan yang hal-hal yang enggak-enggak seperti yang aku lakukan. Jadi ya fokus aja sama apa yang bisa kita lakuin. Kalaupun memang belum siap menikah, belum siap memper intinya belum siap melangkah ke jenjang perkawinan, ya disimpan saja perasaannya, jangan dikatakan, jangan diumbar, jangan pernah cerita ke siapapun juga, karena kadang ini nih penyakitnya kita nih. Kita tuh kadang suka curhat ke teman, aku tuh lagi suka sama seseorang, siapa 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 siapa. Bisa kan teman kita suka kayak gitu ya, siapa 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 gitu. Akhirnya kita ngomong, padahal salah satu gerbang fitnah itu bisa terjadi dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi misalkan Sora atau kawannya lagi suka sama orang, ya sudah tidak usah diungkapkan, disimpan saja baik-baik dalam hati. Jadi pun kalau semisalkan nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang, kita nggak malu juga gitu loh. Jangan sampai tuh teman kita tuh kan kadang kalau udah tahu rahasia kita tuh, kalau ada orangnya lewat tuh langsung kayak gitu loh. Jadi kita jadi nggak nyaman kan. Dan nggak ada jaminan juga bahwa orang yang kita tahu, orang yang kita sayang, kita suka itu tuh bakal nggak, maksudnya gimana ya, orang yang kita ceritain nggak bakal cerita ke siapa-siapa yang lain gitu loh. Siapa tahu dia juga cerita ke orang lain, akhirnya orang yang kita suka malah jadi tahu ke bawah kita suka sama dia, padahal dia nggak suka sama kita. Ya kan malu ya, jadi ya sudah, Iya, setuju. baik disimpan saja gitu. Itu lebih aman dan menenteramkan gitu ya. Jadi jangan dikatakan saja, sudah cukup. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Setuju tuh sama Aul. Gimana Sor kira-kira? Semoga membantu ya. Iya, Tapi semoga aku aman pernah tuh. denger, iya pernah dengar juga nih kata Ustazah Oki tuh, kalau misalkan kita lagi suka sama orang ya, misalnya ini kan yang belum nikah gitu ya, lagi suka sama orang, terus kita tuh kayak kepikiran dia terus kita tuh nggak bisa ngelupain dia gitu, kayak kenapa sih yang di otak kita tuh cuma dia gitu, karena mungkin lagi kesemsem ya, kalau kayak gini kan. Nah itu kita bisa dengan cara mengingat-ingat keburukannya, katanya kayak gitu. Pernah denger gak sih? Ustazah Oki tuh pernah ngomong kayak gitu. Belum pernah Jadi denger sih, kayak tapi keburukannya kasihan juga ya. mungkin ini lebih tepatnya yang aku notice di sini konteksnya mantan. Jadi kan emang yang orang yang kita suka, yang kita atau enggak pernah jadi, atau enggak kayak emang nggak bisa lupa gitu kan, itu boleh banget ingat-ingat keburukannya. Jadi bukan berarti kita ingat keburukannya buat diumbar-umbar ke orang lain, enggak, buat diri kita. Jadi kayak misalkan, karena kalau dengan cara kita mengingat-ingat keburukannya, kita nggak akan lagi sesuka itu sama dia, seibaratnya tuh sekagum itu sama dia, tuh nggak secinta itu sama dia, kan cinta mati banget tuh kayaknya kan, kalau udah kayak gitu tuh.
Padahal dianya mungkin udah punya cewek atau enggak udah nikah atau enggak udah apa, kitanya masih kayak gitu-gitu aja. Itu boleh Iya, banget kata iya. Ustazah Oki. Itu tadi ya pokoknya ya, maksudnya mengingat bahwa dia itu juga manusia biasa yang bisa bikin salah gitu lah ya. Jadi Mm-mm. biar cintanya gak kebangetan gitu. Bener-bener. Aku beberapa kali ngedengar ceramah dia tuh yang kayak gitu, bahas itu dan kata-katanya itu. Kalau kalian susah untuk melupakan dia atau enggak, ini mungkin konteksnya lebih ke mantan sih yang aku notice tuh. Boleh banget kalian dengan cara mengingat-ingat keburukannya. Bukan berarti untuk diumbar ke orang lain, untuk berarti bukan untuk apa, untuk diri kita gitu loh. Dan orang lain pun nggak ada yang perlu tahu gitu keburukan dia gini, kayak gini-gini nggak ada yang perlu tahu. Untuk diri kita aja kita simpan. Jadi saat kita melihat dia, oh iya, kita nggak suka. Bukan berarti nggak respect ya. Maksudnya kan nggak suka kan beda sama nggak respect ya. Respect mah harus kan. Kita misalnya siapa aja ya udah biasa ya. Jadi nilai apa ya? Nilai perasaan kita tuh ke dia tuh udah biasa gitu, udah stabil, jadi udah nggak tinggi lagi gitu sama dia tuh, kayak udah 50% lah, tapi sebagai orang biasa, bukan sebagai apa ya, mantan atau bukan sebagai apa lagi. Jadi nilainya kan ada kalau misalkan cinta itu bisa dinilai kan ada 170 berapa berapa ya, mungkin tuh ya di bawah gocap lah gitu. Boleh digocap. Di bawah gocap. Kayak ini kang dagang banget ya. Aduh. Tapi ya itu sih balik lagi ya, kontrol diri itu penting banget. Jadi kalaupun nanti misalkan sudah menikah atau pernah punya mantan, itu sih jadi sebuah apa ya, cerita yang perlu sangat diwaspadai gitu. Jangan sampai apa yang ada orang yang di depan kita tuh terlukai karena apa yang udah terjadi di masa lalu kita. Jadi ya dijaga baik-baik gitu. Tuh kata Fanny tuh, mengingat mantan adalah ujian. Wah, ujian nasional. Ujian nasional UTBK dong. Aduh. Ujian tertulis berbasis komputer. Iya sih, setuju sih sama Aul. Benar-benar Iya. kita menjaga perasaan orang juga ya, apalagi yang udah bisa jadi, apalagi yang mau jadi suami atau yang sudah jadi suami. Iya. Misalnya di sini kan karena cewek Jangan semua ya, sampai kita nih. ngomongin. Iya, jangan sampai nih kita jadi bagian nauzubillah min dzalik, nanti ada itu yang lagi trending di Twitter tuh, jatah mantan. Jatah mantan itu ada karena apa? Karena masih cinta gitu loh. Karena menganggap mantan kita tuh orang yang terbaik buat kita. Padahal bukan Bambang. Kalau baik buat kamu udah nikah sama kamu. Gemes banget aku. Sabar Aulia, sabar. Bener sih, setuju. Jatah mantan tuh parah banget, kacau. Ya semoga jangan ada yang kayak gitu ya di sini. Jangan pernah ditiru. Iya, jangan, nauzubillah min dzalik. Jatah mantan dalam bentuk apapun ya, jangan. Bener-bener banget. Kadang Kagak tuh ada ada yang jatahan. yang gini loh. Kalau di teman aku yang pernah aku, ya ini teman aku yang masih baik-baik ya, bukan yang temen yang biak-biak. Itu tuh Iya, dia tuh terus. dia tuh jatah mantannya berupa kayak ya ngedate untuk terakhir kalinya. Apa gitu loh. Apa kamu tuh ngapain? Gimana kalau ketahuan, kan jadi nggak jadi nikah toh ya. Iya. Jadi ada jatah mantan yang nggak dalam bentuk yang seperti itu. Ada yang ya gitu, nonton terakhir kalinya kayak gitu. Apa terakhir kalinya gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Rabbal. Jangan, ntar nyesel. Takutnya pas lagi kita nyata cuman emang gak ngapa-ngapain ya, misalnya kayak cuman ibarat tadi kayak cuman udah makan, kita nggak ada ngapain, makan bareng di kafe ini. Tiba-tiba ada teman kita yang ngeliat, teman kita ngasih tahu ke calon kita, udah kelar Udah tuh. kelar. Bisa jadi kita nggak Iya. jadi nikah atau apa. Iya. Bahaya. Walaupun jadi Jangan. nikah pun nanti ya tetap jadi nggak enak kan ya. Iya. Jadi kan nilai kita juga jadi turun dong di mata calon. Iya Oh, bener ternyata tuh dia kata orangnya kayak Kansa tuh. gini. He is someone's future husband. Wah, dear Wih. future husband. Widih, Meghan Trainor. Jaga hati untuk 3 hati. Waduh. Mantan itu bagus buat tahu bahwa dia bukan yang terbaik. Waduh. Iya. UTBK ujian terbaik buat kesabaran. Aduh. Adi emang nih. Junjun. Hai Junjun, aku baru pertama kali melihat user ini, Junjun, Kak Junjun. Junjun. Apakah dia ternyata nggak jadi deh? Jin dan Jun. Jin dan Jun. Basi banget sih lawas.
Lama banget Kak Junjun lain berapa? Apakah kamu juga tahu Jin dan Jun? Jangan-jangan kita doang nih yang tahu ke Kansa. Gimana nih? Lawas bet. Aja ada Kananda juga ya. Padahal dari saya yang ngomong loh. Dia yang itu kan. Soalnya yang tanya nggak Kansa tadi aku aja ya. Kak Kansa. Aduh. Iya Ini begitu ya. Jadi masih real. hati-hati Masih pokoknya ya. Jaga diri baik-baik. Kalau sudah menemukan jalan yang baik, jalan yang insya Allah benar, bareng teman-teman yang insya Allah suportif di sini, dijaga baik-baik karena emang sih menjaga diri itu kadang ada momen dimana itu terasa sangat sulit gitu, apalagi kalau lingkungan gak support itu susah banget. Tapi aku berharap teman-teman di sini bisa istiqomah gitu ya. Insya Allah. Amin. Tuh menjaga hati tuh susah tuh. Kesaksian langsung dari Fani anak racing. Fisik. Anak geng motor, bosku. Cap pakai motor cap. Tapi Dia dong Fan kapan-kapan bikin story pakai lagu itu. ya Allah, menarik banget sih. Lagi motoran gitu ya terus. Iya. Emang ada lagu anak racing emang ada ya? Ada yang lagunya yang live caps pakai motor itu. Nggak tahu aku. Yang kayak gimana sih? Coba deh nanti di IG story cari Apa judulnya? caps pakai motor CABS spasi pakai motor. Oh, tahu. Coba. Kan. Iya, tahu. Iya, aku sedih dong. Aku nggak bisa naik motor. Sama dong. Nah, dia belum bisa. Alhamdulillah ada temennya. Ternyata Kalila juga nggak bisa naik motor tahu. Yes, aku tuh kayak merasa ada temennya banyak banget. Bangga ya, bangga. Pengguna kendaraan umum banget nggak sih kita tuh geng kendaraan umum ya Allah. Gue tuh anak angkot banget ya, anak bis. Kereta, busway ya. Pakai angkot. Nggak ada sih lagunya caps pakai angkot. Caps pakai angkot. Nggak keren tapi. Kalau Fani keren jatuhnya tuh. Kenapa? Caps pakai motor. Caps pakai motor. Caps pakai motor. Tapi BTW Kak, masalah menjaga hati ya. Apa sih? Apa ya? Enggak sih, mau cerita aja kayak. Tiba-tiba beberapa malam yang lalu itu tuh gitu ya kenapa bisa ngimpiin mantan sih Allah. Tapi itu kayak tapi itu ngajak balikan, cuman kayak aku nggak bisa kayak dulu aku kayak udah nggak sampai aku di mimpinya tuh kayak marah-marah gitu loh, saking nggak bisa, saking apa ya, saking kayak maksa banget sih gitu. Ternyata besoknya nge-WA lagi nih orang, ya Allah gimana sih ini apa gitu. Tapi itu sih aku kayak jawab singkat aja kayak WKWK iya gitu dong. Apa tuh? Pertanyaannya iya. apa? Jawabnya WKWK harusnya kamu jawab salah, jangan jawab WKWK iya, salah tahu. Apa dong Kak? WKWK WKWK please deh. Nyanyi dong. Aduh. Tapi jadi kayak jorok tahu kalau kayak gitu. WKWK Sekarang lo nyesel kan, yang putusin gue. Udah bener si Aul nih, gaul banget dah. Kan ada yang mulai ya, bukan Ake guys, aku angkat tangan. Tapi emang susah banget sih menjaga hati tuh, karena gara-gara itu jadi kayak apa ya, kayak kepikirannya kayak ya apa ya, namanya juga perasaan ya, cuman kayak apa, ini pasti syaitan sedang membisiki diriku gitu supaya kembali lagi ke zaman jahiliyah gitu. Tapi emang Iya benar. ya gitu sih ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menjaga hati, semangat dan semoga kita semua istiqomah guys. Amin. Amin. Aku lihat-lihat tuh Fani tuh ujiannya di mantan banyak, sering banget ya. Iya dia sering loh, tapi dia hebat juga. Apa nih? Kenapa? Apa nih? Emang ujiannya apa aja? Aku baru tahu satu doang nih. Yang waktu itu, yang dia sempat cerita juga kan di sini. Iya benar. Iya benar. Pernah. Iya berarti hitungannya nih Fani nih kuat nih. Emang si ujian itu
hanya Jarak. akan diberikan Allah kepada orang-orang yang kuat menghadapinya gitu. Bener sih, bener. Betul, Jadi ya, Fani adalah contoh nyatanya guys. Jadi mungkin kalau yang di WA mantannya saya atau Kak Nanda mungkin beda cerita ya kan. Bener-bener. Yoi. Mungkin Ini Aul mau ngomong apa? bukannya apa, kita bisa langsung kirim santet ke dia kan ya Kak, maksudnya gitu ya. Kalau Fani kan mungkin dibalasnya masih chat ya. Kalau kita kan dibalas Yoi. santet, siapa tahu gitu kan. Wih, boneka ini. Jangan deh, jangan. Waduh, Nggak bercanda. boneka voodoo. Aduh, boneka putih. Bolak-balik Dari ngechat juga. Aku tuh capek sebenarnya WKW, tapi kayak husnuzon dulu awal-awal ngechat, tapi basa-basi doang. Ih, kalau aku jadi Fani mah udah males banget, udah nggak aku balas lagi. Capek Capek. paling apa sih Bener-bener. nanya kabar atau nanya sekarang kerja di ini ya, BKBK iya, mungkin nanya itu kali ya. Jadi penasaran nanyanya apa, astagfirullah. Ide. Jadi kayak punya kita. Kayak lambe-lambe. Sampai aku tuh mau cerita dikit sih. Aku sampai Apa? kan mau ngundang ini kan. Saya kan apa namanya? Yang undangan adik aku ini, adik aku mau nikahan. Nah, terus habis itu saya nikahnya udah gitu. Nggak tinggal resepsinya. Nah, itu kan mamaku kan ngomong gitu, nggak cuma nama aku gitu, kakak aku segala macam. Udah tuh si itu undang tuh si A gitu misalkan ya. Ya undang. Iya ya udah iya. Iya cepetan sampai udah mau deket hari H gitu ya. Kan tinggal berapa hari lagi nih hitungannya nih. Belum undang-undang tuh. Terus akhirnya aku minta tolong adik aku tau nggak? Tolong, Dek, tolong Dek. Dek Emin ini Dek. Kata gitu. Udah sih kakak aja. Enggak udah cepetan ntar gue kasih goceng gue. Dia mah dikasih goceng gue udah seneng udah tuh emang anak kecil tuh gitu apa kata Raditya Dika juga udah dia tuh kalau dikasih ceban goceng tuh udah bungkam ya udah enak udah tinggal kasih modal segitu. Nih tolong DM ini foto apa linknya gitu kan, link undangan sama nih kakak fotoin juga kan waktu itu apa aku difotoin sama ayahku kan, buat ayahku kan nulisin nama-namanya tuh, tulisin habis itu difoto udah tuh kirim ke dia, aku kirim ke adikku gitu udah. Jadi kan dia DM-annya sama adik aku kan, jadi kan karena kalau bahayanya tuh gitu kalau misalkan kita yang mulai bukannya kita yang mau gimana ya ntar bakal panjang urusannya. Nanya kabar, nanya ini itu, udah kita suruh aja si bocil. Ya alhamdulillah masih ada yang bisa disuruh ya, tapi mungkin ya agak gimana kalau dia beneran datang ya kan. Agak Iya, gimana nggak sih? makanya ternyata nggak mau undang, cuman mamaku tuh nanyain mulu. Nggak cuma mamaku sih, kayak kakak nggak boleh gitu sama orang tuh. Dalam hati gue ya, karena kita udah mungkin ngaji gitu ya, iya kagak ada yang namanya silaturahmi sama mantan, kagak ada. Dalam hati aku, tapi kan kita nggak mungkin ngomong kayak gitu langsung ke nyokap gitu kayak, ya udah ya ntar diundang. Aku sama mamaku juga agak santai gitu. Iya. Kamu udah undang berarti udah hari berapa nih? Ini. Iya, udah ntar aja tenang. Udah tenang, kalau udah bilang tenang, udah dikasih tahu. Udah kalau udah bilang udah tenang deh tuh, udah kagak bakal panjang urusan. Tapi emang sih untuk ngobrol hal-hal yang menyangkut perasaan kita, terutama ke mamah yang kita anggap maksudnya sesama perempuan ya, itu emang kadang agak tricky sih gitu. Aku dulu sama bunda aku juga ya agak-agak gitu. Jadi aku bilang aja, aku tuh udah nggak anu loh sama dia. Aku nggak suka kalau lihat dia. Aku bilang gitu. Aku maksudnya bilang secara jujur aja gitu. Maksudnya aku nggak bilang kayak secara syariat. Enggak, aku bilang aja. Iya bener. Aku nggak suka lihat dia, aku nggak suka gitu. Oh ya udah sih gitu, terserah kamu aja. Akhirnya gitu, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Dicoba deh, bisa dicoba kan Anda mungkin kalau selanjutnya wes. Soalnya dia juga orangnya kocak sih, karena maksudnya kita tuh kan satu komplek ya walaupun beda blok. Jadi dia pasti tahu-tahu juga gitu loh. Kayak emang sih jauh banget. Jadi aku di Oh blok berarti itu aku di blok mungkin mamah masih ada harapan untuk kembali, ya kan? enggak sih, aku udah bilang aku kayaknya nggak bisa dia mah kalau sama dia mah kalau aku gini. Ya udah enggak, mama mah cuma ngundang doang, kamu biarin aja udah. Kalau kamu nggak mau nemuin ntar mama yang nemuin, kata mama gitu. Udah dapat Udah. aku ntar mama yang kalau dia dateng udah gue mah ke dalam paling kayak waktu itu kan, waktu nenekku meninggal juga tahun lalu tuh 2021. Nggak ada yang ngasih tahu, aku tuh bahkan kaget. Nah, tuh dia ngubungin kakak aku, terus Toto bawa kue di hari nenekku meninggal siang paginya, malamnya tuh dia datang, kaget aku. Terus dia kayak satu keluarga besar tuh nyuruh, kamu gak boleh kayak gitu, keluar. Gue mau udah ngerem aja di kamar langsung. Akhirnya keluar cuma nemen dia 2 detik kayak iya assalamualaikum gitu ya, tapi nggak kena gitu kan ya. Udah langsung masuk aja ke dalam. Ya karena emang karena itu diserang aja sama keluarga besar, ntar gue takut dicoret dari kakak kan.
Nggak dapat warisan malah salah-salah ya, nggak dapat warisan Iya bisa banget berarti kayak makanya bahaya tuh. Ya udah. Dia emang rajin banget dateng ke kondangan, ke kemana dateng mulu. Gak berarti diundang juga emang dateng kayak. tipe-tipe yang menjaga tali silaturahmi tuh kayak Kak Kansa juga tuh dia bilang ingin Mm-mm. menjaga tali silaturahmi sama mantan, endingnya di blok ya. Iya bener-bener. Ini aku ingat kata Ustadz Hanan nih, katanya kalau silaturahmi itu nggak sama mantan, sama keluarga jauh yang udah sempat terputus. Kalau sama mantan gak usah silaturahmi. Kalau aku tuh pengen ngomongnya kayak gitu sih ke mama, sama kayak Aul juga sih. Aku sempat ngomongin kayak aku nggak suka kayak gini-gininya, kayak gini-gininya. Tapi aku sempat bawa sedikit juga lagi juga mah di dalam Islam juga aku kan nggak boleh terlalu interaksi sama dia. Jadi kalau misalkan dia ngechat di DM nih, aku tuh laporan gitu sama mamaku, mah dia ngechat di DM nih gini gini gini. Karena kan dia sebenarnya sempat tahu nomorku ya, cuman nggak tahu aku blok nggak tahu apa dia akhirnya gara-gara kakakku juga ngasih tahu nomor gue enak banget dia. Mungkin kita kan Rah, minta nomor Sinda dong gitu-gitu kan ya. Oh iya, kakakku ngasih-ngasih aja gitu kagak tahu jalan ceritanya kan. Udah dikasih tahu, langsung ngechat ya udah akhirnya kelar deh. Akhirnya nggak tahu udah lama juga ya dulu kan. Akhirnya kalau sekarang kalau ngubungin sesuatu gitu kayak ada yang penting atau apa lewat DM. Tapi yang aku juga berusaha nggak aku yang ini sih, nggak yang ngontek. Emang sih menjaga hati terutama dari mantan yang maksudnya ya kayak misal atau nggak usah dari mantan lah dari orang yang punya kesan baik ke kita itu emang agak susah sih ya. Emang sih aku juga mengakuin itu dan memang image baik yang udah orang kasih ke kita itu yang bikin kita lebih susah gitu loh untuk bisa berbuat buruk ke dia. Misalkan kadang kita bisa aja balas BK-BK iya kayak Fanny tadi, tapi itu kan karena mantannya emang udah ngeselin ya. Tapi kalau ya mantannya baik kayak yang dibilang Kak Nanda tadi kan ya itu agak susah ya untuk kita berbuat yang seperti itu gitu. Dorongan keluarga ada, dorongan hati nurani pasti juga ada kan. Orang itu sebenarnya karena gimana ya manusia itu bener banget sih manusia itu budak perbuatan baik. Jadi nggak ada manusia manapun yang kalau dibaikin terus lama-lama dia juga pasti bakal baik gitu. Dia pasti bakal seneng kalau dibaikin. Nggak ada yang bakal terus membenci. Jadi ya gitu tadi kalau kita udah dibaikin sama orang kita tuh kayak ada tendensi untuk berbuat baik juga ke dia kan pasti. Nah jadi ya kalau memang itu dari lawan jenis datangnya ya semoga kita bisa lebih berhati-hati lagi sama interaksi-interaksi semacam itu gitu ya. Apa nih kata Fanny nih? Sebenarnya nggak mesti putus temenan sih, tapi emang harus jaga jarak plus hati aja biar nggak kegoda lagi karena di tengah kondisi sekarang yang pacaran diwajarkan itu emang harus agak strict aja. Iya bener. Jadi yang bisa kasih batas itu kan diri kita sendiri ya. Karena ya semisal kadang itu tuh masih banyak keluarga yang menganggap bahwa orang sebelum menikah tuh harus pacaran. Lah kalau kamu nggak punya pacar gimana mau nikah? Kayak gitu itu banyak. Iya. Jadi ketika kemarin aku melalui proses yang seperti itu, semua keluarga tuh hampir kayak, lah kayak Kaget gimana ya? ya. Nggak lagi kaget, lebih Apa ke arah tuh? kayak agak menentang gitu loh. Loh, lah Oh. kamu kenal di mana? Dia siapa? Kok cepet banget? Apakah kamu udah melakukan hal yang tidak? Jadi kayak sampai tujuannya itu Iya, iya. jauh gitu loh. Jadi kayak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena ya Iya. itulah ya sebagian keluarga besar aku yang masih kayak gitu tapi ya alhamdulillah yang penting mah aku ngasih pengertian ke orang tua sama keluarga deket itu udah support sistem banget sih Iya, dan setuju, ya setuju. karena tepatnya proses ini dan mereka mungkin ya belum pernah ada anggota keluarga aku yang kayak aku mungkin ya jadi itu jadi suatu hal yang kayak benar-benar mengguncang gitu loh dan ya Kita jadi karena asing. itu juga gitu juga jadi waktu sempet itu ketika aku ngasih tahu itu kan Hamin 2 bulan iya kayaknya Hamin 2 iya Hamin 2 bulan terus ya itu langsunglah dikeroyok semua orang lah kamu itu aku itu dulu waktu menikah itu pesannya gedung itu 6 bulan sebelumnya pesan ini setahun sebelumnya pesan apa jadi aku ayo sebelum menikah itu beneran deh ngerasanya kayak dipojokin banget jadi kayak berasa aku di dunia ini tuh hanya berdiri bersama bunda aku aja. Widih. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sih bunda itu pokoknya kalau interaksi sama bunda dijaga insya Allah kita bisa lebih terjaga kok sama interaksi orang-orang yang di luar sana karena bunda kita mamah kita tuh pasti selalu pengen yang terbaik buat kita jadi ketika aku mungkin ditentang sama keluarga karena
keputusan aku untuk menikah dengan jalan yang seperti ini, dengan cara seperti ini tuh kayak Bunda bilang, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kita tuh punya Allah gitu, langsung celep, iya bener juga. Itu yang bikin semangat lagi sih. Jadi tiap kita menjaga hati dari satu hubungan kita sama orang lain, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lain juga. Misalkan ya itu tadi, mungkin kalau di kasus aku menjaga hati dari hati aku dengan orang yang aku suka, terus Allah itu kasih Bunda sebagai pengganti yang jauh lebih baik daripada aku deket sama orang itu gitu loh ya. Jadi ya Allah pasti gantiin dan selalu ngasih support system kok buat kita. Ya mungkin nggak harus keluarga, mungkin kalau keluarga mungkin nggak support ya mungkin ada temen, ada siapa. Insya Allah tetap ada Pak. Allah tetap kirimkan seseorang yang buat menguatkan kita, itu pasti ada insya Allah. Bener Gitu. banget, Masya Allah. Ih, mak aing. Iya, bener banget sih, setuju banget sama Aul. Karena yang penting aku juga kaget loh, Ul, ternyata Aul kayak gitu juga. Apa namanya? Ibaratnya ya udah Aul tuh cuma ditemenin sama Bunda doang ya, Ul, ya, berarti pada saat itu. Intinya bertentangan lah, sedikit bertentangan dengan pihak keluarga, bukan pihak keluarga sih, keluarga besar gitu. Mungkin karena belum pemahamannya mungkin belum ya, Ul, bukan yang enggak, tapi belum kali ya. Belum seperti Aul gitu. Itu sih. Masya Allah. Keren sih Aul. Wow, aku baru tahu banget. Maksudnya sempat Aul sepil, cuman secara detail ini masa kayak baru tahu gitu. Sempat kayak udah bilang juga kan, aku tuh di keluarga besar kayak aku yang gini-gini. Tapi aku nggak ngeh kalau di pernikahan pun juga mereka juga lumayan kaget, bahkan lebih dari kaget gitu kalau proses taaruf dan segala macam. Masya Allah sih, keren Aul. Biasa aja careless. Wede, keren deh. Ibu Aul keren. Ini kalau Opa belum tidur nih pasti udah diceng-cengin nih saya pagi nih. Untung udah tidur, nggak denger dia. Oh, suka dicengin juga. Semalam habis Ya ngomongin aku Allah, gitu. sering. Astagfirullahaladzim, jangan dia tuh malah orang yang menurut aku paling sering ngecengin aku dalam kurun 5 tahun terakhir. Waduh, Heran. dalam kurun 5 tahun terakhir, jadi belum nikah udah dicengin. Bukan maksudnya gini, dalam kurun 5 tahun terakhir ini aku udah membangun citra aku sebagai orang yang baik dan benar nih, independent girl. Udah aku membangun hal seperti itu. Tapi sama dia ini aku kayak sering banget dalam 3 bulan menikah ini aku merasa ini tuh momen-momen dimana aku paling sering dicengin dalam 5 tahun terakhir gitu loh maksud aku. Waduh. Hampir-hampir tiap hari, ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Tapi Parah happy saya. kan? Insya Allah. Kan kalau karena Allah semuanya happy. Menikah Oke gitu deh. kah sama orang yang klop? Maksudnya gimana nih? Maksudnya Sora nih. WKWKWK menikah gitu kah sama orang yang klop? Yang kayak kakak gitu. Ya, Aku dulu kamu juga nggak tahu. nanya ke kamu itu kayaknya, Bu. Oh, ini kesekufuan. Sekufu. Ini sebenarnya salah satu fun fact juga di cerita aku sama Opa. Aku sama Opa itu hampir-hampir bisa dibilang kami itu nggak sepupu sama sekali gitu. Jadi ya itu tadi aku bakal ngomong pertanyaannya Sora dulu ya. Jadi aku tuh juga awalnya nggak tahu kalau dia tuh seklop ini sama aku. Maksudnya kayak ternyata segampang ini untuk menyesuaikan diri dengan dia, itu aku juga nggak tahu. Ya iyalah ya, sebelumnya kan aku nggak nyangka gitu ya. Ternyata dia yang bakal jadi suami. Nah ya itulah salah satu salah satu bukti bahwa Allah itu kan bilang ya, dan kami ciptakan dari jenis kalian untuk agar kalian tahu bahwa ini salah satu tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Dan itu emang kekuasaan dari Allah banget, yang awalnya aku nggak tahu siapa dia. Aku maksudnya nggak memandang dia sebagai sosok calon suami potensial, itu tidak ada gitu maksudnya. Dan setelah menikah Allah bener-bener mudahkan itu. Hati aku tuh kayak bener-bener kayak nggak tahu ya, kayak berasa gampangan banget gitu kalau sama dia. Astagfirullah. Gitulah pokoknya. Jadi ya gitulah ya Sora. Jadi insya Allah kalau memang niatnya udah karena Allah, insya Allah Allah bakal mudahkan kok tumbuhnya cinta di antara kalian. Dan soal yang kata Nat, yang sekufu itu sarokah bukan. Sekufu itu apa ya, dalam arti kufu itu setingkat, sebanding gitu. Jadi
kesekufuan itu salah satu ya bukan kalau beberapa kalau kita nyariin misal kita nyariin jodoh orang tuh kan ya kita nyari yang sejenis misal kayak sama-sama kuliah di mana, terus sama-sama ngaji di mana, sama-sama ustadznya siapa, atau sama-sama kerjaannya ini. Jadi misal guru sama guru gitu, kadang ada yang gitu. Terus kayak ya kesekufuan tuh lebih ke arah setingkat sepemahaman gitu. Jadi kalau sama misal kalau orang yang gimana ya, ekonominya tinggi gitu kan ya digabungnya sama orang yang sama-sama ekonominya tinggi. Tujuannya apa sih kesekufuan itu? Biar bisa lebih nyambung aja, biar nggak ada terjadi ketimpangan atau apa. Tapi ya itu tadi balik lagi, aku sama opa itu juga nggak sekufu dalam hal agama, dalam pendidikan, dalam ya banyak hal kami itu nggak sekufu, tapi balik lagi, nggak sekufu itu aku yang lebih rendah ya maksudnya ya guys. Dia itu, opa itu, ya begitulah intinya. Jadi enggak sekufuan itu akan apa ya, dalam rumah tangga mungkin ya aku bicaranya, jadi agak akan sedikit menghambat gitu, sedikit menghambat karena enggak sekufuan itu bikin kita beda pemahaman. Karena kita beda pemahaman, jadi salah satu itu mungkin akan ada yang terluka gitu loh. Kan gimana ya? Misal kalau kita bicara sama orang yang taruhlah belum mengaji gitu, terus kita pengen bilang, yuk tutup aurat, itu kan kadang kalau kita bicara, kalau kamu nggak tutup aurat, kamu masuk neraka, kamu digodok nanti sama malaikat-malaikat itu penjaga neraka itu kan itu nyakitin perasaan dia banget ya. Padahal memang itu bener bagi kita yang udah ngaji, bagi kita tahu bahwa memang hukumannya buat perempuan yang nggak berhijab, nggak menutup aurat emang seperti itu. Tapi bagi mereka yang belum ngaji, belum ngerti ada seperti itu, apakah kalimat seperti itu meskipun benar apakah itu tepat kan ya enggak kan. Jadi ya kesekufuan sama-sama pemahaman itu pentingnya itu. Jadi untuk lebih cepat dalam penyesuaian aja. Tapi kesekufuan itu bukan syarat utama, bukan syarat mutlak karena kalau memang udah komitmen untuk terus menjaga, maksudnya untuk enggak apa ya, enggak menyinggung ketimpangan itu lebih lanjut, insya Allah tetap bisa jalan gitu. Berarti On itu bukan Jatuh Cinta tapi Bangun Cinta ya? Iya, udah kayak lagu aja Jatuh Cinta Bangun Cinta. Adapun maksud sekufu dalam perkawinan di sini adalah sepadannya seorang suami dengan istrinya dalam hal agama, nah kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan sebagainya. Menurut Muhammad Bagir, terpenuhinya kafah merupakan syarat hanya bagi calon suami, tidak bagi calon istri. Begitu. Begitu. Kafah itu penuh ya, maksudnya. Iya nggak sih? Keseluruhan gitu ya, maksimal. Oke, Masya Allah. Semoga membantu ya, gengs. Tadi yang nanya siapa? Sora ya? Siapa sih? Nyampe lupa dah yang nanya. Awalnya tadi Sora, terus jadi merembet biasa lah. Kita kalau ngobrol suka kayak gitu ya cewek-cewek tuh. Ih, selalu bercabang. Tidak pernah fokus dalam satu Tidak. hal. Kemana, dang. Iya bener banget sih. Tapi keren ya dari yang aku lihat, aku nggak tahu sebelum nikah udah kayak gini atau karena setelah nikah jadi gini bijak banget gitu loh. Dia udah nggak selengean lagi. Berbedaannya jauh banget. Jadi kan mungkin sedikit info ya, gengs. Jadi waktu sebelum awal nikah itu kita kan ada project extra enif. Itu tuh awal tuh geragasan banget gitu loh. Jadi aku apa nimpalinnya tuh enak gitu loh. Sekarang kalem banget coy. Gitu aku tuh kayak, oh ini kan anak udah berubah banget ya. Gue gimana kapan berubahnya nih? Maksud gue nikah dulu gitu. Jadi kan asik banget. Masa masih asik. Maksud aku tuh masih asiknya tuh nggak hilang juga. Cuman lebih versi kalmnya gitu. Awal kita kalem banget gitu. Karena ini ya, Tambah ini tuh bijaksana. iya mitos atau fakta nggak tahu ya, tapi kata orang-orang tuh gitu. Jadi orang yang sebelum menikah itu biasanya jadi auto pendewasaannya tuh lebih cepat gitu. Karena kan kita mesti banyak berkonsolidasi dengan banyak pihak. Baik dengan om kita yang mungkin nggak pernah kita ngobrol, kita harus minta tolong ke dia dan segala macamnya, membuang rasa malu, memutus urat malu, segala-gala kita lakukan. Ya, begitu. Idealisme kita hancurkan. Jadi ya gitu deh. Idealisme dihancurkan, jadilah realistis ya. Iya benar. Kak Aul Putri Solo, Putri Solo. Ya ada Kapia. Bedanya sih ya, mungkin anak-anak juga kayak ngerasa sih. Emang mungkin ini ya dari pembawaan juga jadi lebih
Jadi kayak smart girl gitu. Smart Wadaw, people. Iya. wadaw. Waduh, jangan jadi smart people. Saya takut jadi smart people. Jangan smart girl aja ya. Iya, jadi lebih apa ya? Nggak tahu sih, menurut aku aja gitu, pendengaran berarti kan, bukan penglihatan ya. Pendengaran aku sih kayak gitu. Masya Allah sih. Jadi banyak hal-hal baik yang ternyata berubah dari awal gitu. Maksudnya bukan berubah menjadi gimana-gimana ya. Menurutku jadi perubahan yang bagus banget. Masya Allah. Pertahankan Waduh. Insya Allah semoga ya kita Gimana juga kocak ya? semuanya berproses. Dipuji tuh dia. Ini baru pertama kali tuh gue denger orang dipuji itu dia iya. Kenapa bisa orang iya Masya Allah makasih nih Alhamdulillah gitu ya. Dia lucu gitu respon. Nggak ada Karena deh aku nggak merasa syari-syarinya deh. itu nyapa. Karena aku nggak merasa itu nyapa. Jadi aku kayak gitu doang. Bingung ya gue deh. Mau responnya harus gimana gitu. Iya, bingung aja responnya mau gimana. Itu kayak posisi ketika kita lagi, misal dulu kita ulang tahun, terus habis itu kita mau tiup lilin, itu kan waktu orang-orang nyanyi tuh ekspresi kita bingung banget kan. Mau ketawa ya gimana, mau senyum ya gimana, tapi karena ya gimana gitu kan. Iya bener-bener. Mau nangis nggak sedih-sedih banget gitu. Iya, mau terharu ya nggak susah itu. Yoi. Iya sih bener. Ya, jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman, apa namanya, dari jawaban dari sudut pandangnya Aul semoga bisa diterima Iya. dan insya Allah menjawab sih, insya Allah Sudut pandang menjawab aku banget. bisa diterima oleh kalian. Karena kan ini dari sudut pandang orang yang memang udah menikah ya, karena emang kata tadi kan kata Andini tadi, Ridim tuh jomblo semua, bener banget, Ridim tuh jomblo kecuali Putri ya, Putri kan udah nikah. Iya gitu. Ya Iya semoga tah, kita bisa menyusul. iya tah. Yang udah nikah siapa? Putri. Putri. Ini sih dia ini konten kreatornya, anak konten kreator. Kalau anak adminnya emang jomblo semua sih kebetulan. Anak adminnya kan Anda tahu semua. Anak admin sini siapa yang udah gue tanya. Aduh, kan kacau. Ada aku, Kak Kansa, Fani, Nadia, Anita, Indri, Andini. Ya. Kita mah begitu dah pokoknya. Ya doakan saya semoga kita semua bisa menyusul Aul ya teman-teman. Amin. Semoga menemukan jodoh yang terbaik. Insya Allah dari Allah itu kalau udah nikah sama kita itu udah yang terbaik. Udah. Benar banget. Amin. Benar. Oke, baiklah. Ini gimana, Van? Kita tanya dulu ke Ya, kepala. aja Sama nggak yang punya apa-apa. acara nih. Sama yang punya hajat. Gimana, Van? Yang punya hajat. Tadi Oke. yang tutup. Oke. Wah, semakin malam topiknya tuh biasanya emang semakin interesting gitu ya. Ya, mungkin kita sampai sini dulu aja ngobrol-ngobrol karena udah overdosis 20 menit. Kasian juga adik-adik besok kan ya, besok hari Jumat ya. Gitu. Jadi makasih banyak buat Kak Aul yang sudah mau nemenin sharing. Terus juga makasih buat teman-teman kakak yang udah men-sharingkan POV-nya gitu, point of view-nya, udah ikut ngeramein juga acara malam ini. Sebelumnya kita tutup dulu malam ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih semuanya yang udah hadir malam ini. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil. Dan ini BTW main basketnya. Main basketnya diterusin. Emang nanti kita lanjut main basket lagi ya, guys. Oke, gitu. Kalau gitu, insya Allah kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Selasa ya berarti ya. Insya Allah hari Selasa kita ketemu lagi di 24/7
Jadi kalau misalnya kalian mau curhat boleh langsung aja kirim email. Dan mungkin segitu dulu dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari aku, dari Kananda, dari Kak Nat, dari tim-tim yang lain juga, dari Kaul juga. Semoga yang jelek-jeleknya dibuang aja dan yang bagus-bagusnya yang diambil aja gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu malam ini. Selamat istirahat semuanya, yang besok sekolah, selamat sekolah, yang besok kerja, semangat kerjanya. Semoga dilancarkan hari-harinya, amin. Oke, kalau gitu aku nggak langsung end sih. Kalau gitu aku apa ya? Aduh, tiba-tiba aku nge-lag deh. Ah, Kalau gitu gimana? aku langsung tutup aja. Aku Udah doain, agak Van? nge-lag. Udah. Oh, Udah. Ya gitu. Langsung aku tutup aja. Makasih semuanya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di hari Selasa. Ya. Matiin dulu lah recordnya nih.